Masuk kawasan Ring 1 Pusat Kota Jakarta membuat gedung Kementerian Pertahanan tak mudah diakses publik. Kini pemerintah membuka pintu untuk warga melihat lebih dekat kantor Menteri Pertahanan, sekaligus belajar sejarah lewat wisata Lorong Kemenhan. Seperti apa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Didampingi pemandu wisata dari Kemenhan, pengunjung pertama kali diajak melihat patung Bung Karno dan Tugu Api Abadi. Posisinya persis depan Gedung Jenderal Sudirman, Kompleks Kementerian Pertahanan, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Selanjutnya wisatawan melewati pintu belakang Gedung Sudirman, memulai napak tilas di lorong sejarah. Di sana sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa sejak akhir era Hindia Belanda 1942 hingga kerja-kerja pemerintah dipaparkan dalam visual. Selanjutnya warga juga berkesempatan naik mobil maung dengan kapasitas mesin 2.500 cc produksi PT Pindad untuk keliling kompleks Kemenhan. Respons positif disampaikan para pengunjung dalam wisata lorong sejarah ini. Kesannya sangat senang sih ya, kita bisa jadi bisa tahu gitu sejarah Indonesia. Mungkin dulu belajar di sekolah cuma kurang mendalami kayak gitu. Jadi nggak cuma dilihat dari buku, jadi nggak ada gambaran. Pas di sini jadi kayak gitu. Ya jadi bisa ngeliat-lihat juga nih daerah-daerah sekitar sini. Apalagi ini areanya kan area Ring 1 jadi. Iya betul. Kesannya sih kalau dari saya sangat bisa mempelajari apa sejarah dari dulu ya. Kita bisa mempelajari tentang militer, kemudian tentang perjuangan dari bangsa-bangsa kita. Kemudian di Kementerian Pertahanan ini kita juga diberi edukasi terkait dengan strukturnya, dan di dalam pula kita dijelaskan bagaimana cara kita untuk bisa merefleksikan diri terkait dengan perjuangan para pendahulu bangsa. Oke. Kalau sekarang kan untuk waktunya belum ditentukan ya, maksudnya untuk jadwal kunjungannya suka dadakan. Mungkin bisa kedepannya bisa lebih sering lagi untuk bisa memberi pemahaman kepada masyarakat luas. Kementerian Pertahanan punya alasan membatasi akses publik berwisata di kompleks kementerian 1 kali sebulan. Walau menjadi representasi kedekatan pemerintah dengan rakyat, namun area kantor masih aktif dipakai bekerja, khususnya menteri dan wakil menteri. Jadi tempat aktif digunakan oleh para pejabat di Kemhan, sehingga agak sedikit berbeda perlakuannya dengan museum. Kita peruntukannya memang sehari-hari bukan sebagai museum, tapi ruang kerja, kantor yang kemudian dibuka untuk umum. Sehingga dalam pelaksanaan sehari-hari itu kita tidak memungkinkan. Kita pilih hari Sabtu. Di hari Sabtu pun juga tidak mungkin dibuka bebas, karena ini ada daerah-daerah yang memang masih kita batasi aksesnya, sehingga harus dipandu. Kita menyiapkan pendamping dan pemandu setiap hari Sabtu, memang baru sebulan sekali. Rencananya nanti kalau sudah lancar di bulan ketiga, bulan keempat kita akan tambah frekuensinya 2 minggu sekali. Untuk bisa mengunjungi wisata lorong ini, pengunjung perlu mendaftarkan diri atau membeli tiket ke Museum Nasional agar dapat mendapatkan akses. Wisata edukasi lorong sejarah dapat memberikan informasi mengenai identitas dan perjuangan bangsa Indonesia. Wisata ini diharapkan juga membuat masyarakat mengetahui lebih rinci mengenai pertahanan Indonesia saat ini. Tifa Solesa, Feriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.